Berikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja di sini. Ini ada sebuah informasi dari berita Bulukumba lagi ya. Yang mana di sini keterangannya harga 1 Pi masih 0 USD. Simak penjelasan resmi Pi Network. Oke, jangan terkaget-kaget dulu ya. Jangan terpental-pental dulu karena mendengar informasi ini ya. Karena kita harus mencari tahu dulu terkait apa yang dijelaskan oleh berita bulukumba.com ini. Sekaligus nanti akan saya jelaskan ya beberapa hal yang tentu ini berdasar dari proyek Pi Network itu sendiri. Oke, langsung saja sumber berita Jakarta berita bulukumba.com. Harga atau nilai 1 Pi banyak dipertanyakan penambang aset kripto Pi Network. Pihak Pi Network melalui moderator memberikan penjelasan terkait harga 1 Pi jika dikonversi ke mata uang USD atau lainnya. Menurut moderator API Network di aplikasi Pi saat ini tidak memiliki nilai tukar alias masih nol. Ya belum ya. Tetapi nilai Pi itu bergantung kepada kesepakatan para pioners. Ya, nilai Pi itu tanpa batas ya. Tanpa batas. Karena Pi ini mengikuti rumus angka dari angka atau huruf ya, huruf Yunani kuno gitu ya. Yang mana tanpa batas. Tanpa batas. Jadi para pionerslah yang menentukan nilainya. Para pionerslah yang membatasi nilainya. Nah, kurang lebih begitu. Pioners sepakatnya dinilai berapa? Nilai $1 kah? Nah, ya. Atau nilai sesuai GCP yang dipatok oleh China. Nah, itu tergantung pioners ya. Pioners cepat pengen kaya ke depannya dengan Pi Coin, ya mulai sekarang kita ya. Mulai sekarang ini kita harus membangun. Ya, tergantung kita. Ya, kita mau nilainya yang berapa? Itu hak kita. Dr. Cheng Diofan, Dr. Nicholas Kokalis maksud saya secara gamblang menyebutkan bahwa nilai Pi Coin itu ditentukan oleh para pioners itu sendiri. Ya, Anda bisa cek aja di video shorts saya ya. Di situ ada yang saya mengupload Dr. Nicholas Kokalis saat diwawancarai. Anda yang nggak bisa bahasa Inggris misalnya, Anda bisa tanyakan aja ke teman Anda yang bisa berbahasa Inggris ya, yang paham bahasa Inggris ya, agar Anda bisa memahami ya. Dan saya rasa yang nyinyir ini adalah orang-orang pintar karena dia merasa lebih pintar dari Dr. Nicholas Kokalis ya. Tentu dia akan paham dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis karena kan dia merasa lebih pintar dari Dr. Nicholas Kokalis gitu ya. Tentu si nyinyir ini karena dia lebih pintar pasti tahulah arti maksud dari Dr. Nicholas Kokalis dalam bahasa Inggrisnya. Di situ tentu saya katakan intinya aja di sini. Pi Coin itu ditentukan oleh para pioners, oleh kesepakatan para pioners itu sendiri. Ya, nilainya akan terbentuk oleh kesepakatan para pioners itu sendiri. Oke, maaf keulang-ulang ya. Di sini saya hanya mencoba menjelaskan sedetailnya, maksud saya cuman itu ya. Dan kita lanjutkan. Hal itu terjadi karena saat ini Pi Network belum dilepas secara terbuka atau belum open mainnet. Ya betul ya, kalau sudah open mainnet itu artinya semuanya sudah matang. Dan sudah jelas Pi Network akan mengikuti nilai kesepakatan yang dilakukan pioner saat bertransaksi di enclosed mainnet ini. Kalau nilai terbanyaknya sesuai dengan GCP, maka nilai itulah yang akan menjadi nilai awal Pi Coin di open mainnet ke depan. Gitu ya. Kita lanjutkan. Saat ini kita berada dalam tahap awal fase 3 dari proyek. Periode enclosed mainnet ya, jelasnya di aplikasi Pi Network. Pi Network menjelaskan bahwa Pi Network belum memiliki nilai moneter. Saat ini Pi tidak memiliki nilai moneter. 1 Pi sama dengan 0 US dollar. Isi penjelasan moderator di aplikasi Pi Network. Pihak Pi meminta agar para pioners berhati-hati dalam setiap transaksi yang meminta data akun. Nah, ya harus berhati-hati ya. Jangan menerima nilai yang berbeda dari 0 dari siapapun atau dari platform media manapun. Pi akan meminta nilai saat saldo Pi dari akun yang telah melakukan KYC dipindahkan ke mainnet untuk membeli barang dan jasa saat aplikasi diluncurkan.
sehingga para pioners dapat benar-benar menggunakan pi mereka. Tidak ada yang bisa memprediksi nilai pi, itu akan ditentukan oleh pasar katanya ya. Nah, oleh kurang lebih kalau bahasa sederhananya oleh vendor dan pioners. Nah, oleh penerima dan pembeli. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi vendor sepakat dengan nilai konsensus global, pioners sepakat mentransaksikan atau mengeluarkan pi coinnya dengan nilai konsensus global, maka terjadilah nilai pi coin yang sebenarnya menjadi nilai pi coin di awal menjadi 314.159 US dollar. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Dr. Nicholas, harga pi itu ditentukan oleh kesepakatan ya. Kesepakatan dari pioners dan vendor. Nah, ya itu maksud saya. Kita lanjutkan. Pada tahap selanjutnya dari mainnet, open mainnet, bursa dapat memilih untuk mencantumkan pi dan pioners dapat memperdagangkan pi dengan mata uang fiat ya. Yang dimaksudkan mungkin bursa atau exchange yang dibuat oleh Pi Network sendiri ya, karena di dalam ekosistem jaringan Pi itu ada yang namanya Pi Exchange maupun juga ada Pi Bank ya, macam-macam. Bahkan marketplace pun sudah banyak juga ya menyediakan fitur-fitur yang mana bisa menukar Pi coin itu ke uang fiat, seperti beberapa marketplace yang menyediakan Pi iCard ya, dan PayPal maksudnya PayPal gitu ya, juga ada fiturnya untuk nanti dari marketplace tersebut kita bisa menukar Pi coin kita juga ke uang fiat. Selain belanja barang, kita juga bisa menukar Pi coin kita ke uang fiat. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Jadi inilah mengapa saya beranggapan ke depan Pi coin itu kecil kemungkinan bisa masuk bursa ya, kecil kemungkinan, bukan berarti tidak bisa masuk bursa, tetapi kita lihatlah ke depannya ya, apakah Dr. Nicholas Koukaliis terima Pi coin masuk bursa atau tidak ya, kita lihat saja ke depannya. Tetapi kecil kemungkinan masuk bursa, karena kalau sudah ekosistemnya yang kuat ya, kalau ekosistemnya sudah kuat, nah sudah sempurna ya, kenapa harus ke bursa lagi, kenapa harus masuk exchange lagi ya. Kita berpikir secara realistis aja cuy ya. Bukankah yang nyinyir mengatakan kita berpikir yang realistis aja lah, ini kan realistis ya. Ya. Terus terkait nilai sesuai dengan konsensus global, kita berpikir realistis aja, masa nilai segitu? Kita kan berpikir realistis. Kalau misalnya vendor sama pioners menerima dengan harga itu saat melakukan transaksi, maka nilai itulah yang akan menjadi nilai awal Pi coin di open mainnet ke depan. Nah, ya seperti itu realistis. Ya, terkecuali Anda memang nggak terima, supaya Anda mungkin orang kaya, tetapi Anda nggak menerima kalau akan ada orang lagi yang menyaingi kekayaan Anda gitu ya, mungkin saja seperti itu. Makanya Anda selalu membantah ya. Terus siapa yang membayar untuk nilai segitu bang? Nah ya, Anda bisa belajar lagi ya, belajar lagi. Ada 3 link video di kolom deskripsi ya yang sudah saya sediakan. Di situ sudah dijelaskan juga. Kalau pengen cerdas dalam memahami proyek Pi Network ya, silahkan ditonton 3 video tersebut. Insya Allah setelah itu Anda langsung paham. Nah ya, tidak usah saya jelaskan panjang lebar lagi di sini, karena kalau saya jelaskan panjang lebar terlalu panjang. Mungkin 2 hari lagi baru selesai mungkin ya kalau kita jelaskan terkait harga Pi ini aja ya. Oke, jadi jelas semuanya sahabat pionersku semua ya. Pi coin itu nilainya masih 0 ya, dan nilainya akan terbentuk ya kalau pioners itu semuanya sepakat dengan nilai apa saat melakukan transaksi. Vendor dan pioners itu sepakat dengan nilai apa? Kalau vendor dan pioners di dunia ini ya, di banyak negara sepakat dengan nilai konsensus 314.159 US dollar untuk per 1 Pi coinnya, ya maka nilai itulah yang akan menjadi nilai awal Pi coin ke depan di open mainnet ya. Ini realistis ya. Jadi kalau pengen jadi kaya ya, harus realistis dari sekarang ini, harus melakukan transaksi mensesuaikan nilai GCP. Nah ya, karena nilai ini terbentuk oleh pasar ya, pasar kurang lebih begitulah ya, antara
penerima dan pembeli. Nah, jadi kalau penerima dan pembeli ya, nah penerima dan pembeli ini misalnya si vendor dan pioner sepakat dengan nilai ini gitu ya, bisa terjadi ya nilai pai seperti itu. Misalnya anggap saja kita kembali lagi ke zaman batu ya, anggap saja daun itu seperti uang. Ya sebenarnya nggak ada gunanya, nggak ada harganya, tetapi karena kita percaya, kita menganggap ini bernilai, maka bernilailah. Nah, masa belum nangkep? Ya terlalu kalau belum nangkep ya. Silahkan didalami lagi, ditelusuri lagi apa yang saya jelaskan tadi ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya informasikan. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.